Akhirnya kita kembali di pecahkan live comedy learning 10 menit di belakang jam 6. Dari tadi kan gue tepat tuh, cuman kan tadi gue mau membiarkan azan dulu berkumandang, ngasih waktu untuk Anda beribadah. Kemudian kita bisa kembali untuk ngomongin semua hal yang akan membantu kita belajar stand up comedy dengan lebih baik. Kali ini kita akan ngobrol sama Ulwan. Ulwan adalah teman gue yang ikut nulis buku ini. Dan karena ini buku, ya literatur jatuhnya, kita akan ngomongin banyak soal buku dalam berkomedi. Sayang, di bawah lagi bego gue. Sayang buku-buku gue banyak di kantor dan 2 buku komedi favorit gue lagi ada di bawah. Tapi nanti gue akan ngobrol sama Ulwan soal buku favoritnya dia, buku apa aja yang dia pelajari untuk membantu penulisan ini, karena kan ini isinya adalah teori tapi juga praktek. Jadi teorinya datang dari kumpulan buku yang ada di Library of Humor Studies dari IHIK 3. IHIK adalah Institut Humor Indonesia Kini, mitra gue dalam membuat buku ini. Ulwan juga peneliti di situ. Nanti dia akan bahas soal apa aja sumber ilmunya, sumber bukunya untuk dibahas di sini. Karena selain dari pengalaman gue, memang ada dari buku-buku tersebut. Nanti kita bahas juga kenapa penting untuk membaca buku literatur terkait komedi ataupun humor, dan kira-kira buku apa aja yang bagus menurut dia ya. Jadi dan ini dalam rangka pre-ordernya buku Pecahkan. Lu udah bisa beli pre-ordernya hari ini sampai terakhir jam 12 malam nanti, 110.000 di dengan ngeklik link yang ada di bio akun ini comika.pecahkan. Nah, kalau nggak mau beli hari ini, saat ini juga akan ada kesempatan untuk penanya terbaik dapat 1 buku ini gratis. Oke? Baik, lu juga boleh nanya ya, berarti ya. Silakan. Kita sekarang langsung nyambung dengan yang akan ngobrol banyak soal buku dalam berkomedi. Kita lihat Ulwan Fahri. Selamat malam Bapak Panji. Anda tadi memperhatikan nggak? Memperhatikan dari siang karena semuanya adalah idola-idola saya. Gila-gila isi pala mereka semua ya. Iya, kayaknya udah perlu revisi nih Bang. Habis dengerin mereka para komika ini ngobrol, Pecahkan edisi kedua kayaknya udah siap rilis nih. Iya, apalagi tadi ada Isman sebenarnya sempat WhatsApp gue, dia bilang dia agak kecolek sama pernyataan terbaik yang memberi. Dia mikir kenapa gue nggak nulis juga ya, dan itu menghalangi dia. Dan kata gue juga, ya gue daripada nungguin lu pada, mending gue inisiatif duluan. Moga-moga gara-gara buku ini dan obrolan ini ada buku-buku lain untuk belajar stand up ya Wan ya. Betul sekali, karena kita butuh tuh Bang isi-isinya kepalanya Bapak Adriano Kalbi, Bapak Rian Adriandi, dan yang lain-lain kan. Itu emas semua itu. Itu luar biasa. Oke, Ulwan kan ikut nulis buku ini juga, buku Pecahkan. Tapi sebelumnya Ulwan cerita dong, itu lu tuh di IHIK itu sebagai apa? Dan gimana ceritanya lu bisa gabung ke IHIK, Institut Humor Indonesia Kini? Oke, saya posisinya di sini adalah sebagai peneliti, Bang. Jadi timnya, oh ya pendirinya ada 3 orang, Pak Seno Gumira Jidarma, mungkin lebih banyak teman yang familiar beliau sebagai sastrawan, tapi beliau ternyata ya punya minat yang besar meneliti humor dan kartun. Terus kemudian ada Pak Darminto M. Sudarmo, beliau mantan redaktur majalah humor yang beberapa periode lalu sangat luar biasa. Kemudian juga ada Pak Dani Septriadi, beliau praktisi pajak yang posisi perpusnya itu sekarang ada di dalam kantor beliau di Menara DTC Kelapa Gading. Nah, saya ceritanya waktu itu bergabung karena lagi ngerjain tesis. Skripsi saya dan tesis saya semuanya tentang stand up comedy, skripsinya tentang Seinfeld. Saya meneliti I'm Telling You for the Last Time, terus kemudian tesisnya tentang Ernest Prakasa. Jadi waktu itu butuh literasi tambahan buat referensi, dan kebetulan waktu googling ternyata ada gitu perpustakaan humor. Waktu itu saya belum sempat datang launchingnya, jadi saya cuma kirim email baru dibales
beberapa waktu kemudian gitu. Jadi akhirnya saya setelah itu baru merencanakan ke Jakarta beberapa hari untuk sekedar baca buku-buku di sana dan pinjem beberapa buat dibawa pulang ke Malang waktu itu. Eh, Nah, terus udah gitu, yang membuat lo berpikir kayaknya gue di sini sebagai peneliti kalau nggak salah. Ya, Ya, itu apa tuh? Dan mungkin juga bisa diceritain peneliti humor tuh kayak gimana gitu, Wan. um, opsi pertamanya adalah karena sudah sejak dulu audisi Suca tidak pernah lolos, tetapi masih ingin di dunia komedi. Ya udah kira-kira apa sih opsi-opsi lainnya gitu ya dunia pekerjaan ini gitu. Nah sebenarnya waktu sampai merencanakan bikin tesis stand up pun sebenarnya nggak kepikiran tuh untuk jadi peneliti humor karena saya tahunya stand up, senangnya stand up, humor, komedi ya udah saya neliti yang saya tahu aja biar cepat lulus gitu bang. Hmm. Tapi ternyata setelah kontak sama IHIK, setelah dibantu penelitian saya, ternyata ada peluang gitu untuk berkarir di sini. Jadi saya diminta untuk full time di sini, pindah ke Jakarta, terus kemudian dari Malang, terus mulai mengerjakan beberapa hal, walaupun agak agak berbeda hal-hal yang direncanakan di awal gara-gara pandemi, tapi ya ternyata masih ada jalan seperti membuat buku pecahkan akhirnya bisa selesai kayak gitu. Hmm. Terus um, ya itulah yang kita tulis di bab-bab terakhir buku pecahkan itu alternatif alternatif karir di dunia stand up. Kalau misalnya kita udah terlanjur nyemplung di sini terus diapain nih ilmu bikin punchline, ilmu manggung kayak gitu. Nah, kita Hmm. coba tuangkan di sini kan pada akhirnya ada tuh kita menyebutkan beberapa alternatif karir di dunia stand up termasuk dari peneliti humor. Nah, kalau di buku di perpustakaan IHIK sendiri itu kan bukunya kayak banyak banget gitu bang, jadi ada 1000-an lebih. Saya tidak Uh, tidak mampu membaca gila, semua. gila. 1.000 buku terkait humor. Buku terkait humor, semuanya tentang humor kartun, meme, stand up comedy tentunya, late night yang di sini juga masih nggak bisa dieksplor karena nggak ada objeknya, jarang lah kecuali 11-12 sudah almarhum. Tonight Show dong. Tonight Show juga Iya, dong. The Night Show. Iya, ya masih ada sih ya. Cuma yang Hmm. waktu itu kan sempat karena ada komikanya kan. Ya, ya. Um, jadi bukunya di sana banyak sekali dari psikologi, komunikasi, terus kemudian yang neuroscientist kayak gitu-gitu lah bang, yang dari sosial sampai eksak gitu semuanya ada. Jadi Hmm. penelitian humor itu sebenarnya luas banget, tergantung kita bidangnya apa. Engineering, komputer, bikin kan sudah ada tuh. Sekarang itu udah ada kayak mesin sederhana itu buat bikin punchline, tapi diambil dari algoritma bahasa-bahasa gitu. Itu sudah ada sebenarnya. Nah, itu termasuk Ah. bentuk aplikasi kajian humor. Sebenarnya banyak sekali dan IHIK dan kita semua para pelaku di dunia komedi ya butuh gitu peneliti humor karena kalau misalnya ini fenomena ini tidak diabadikan misalnya dalam karya tulis, dalam penelitian, ya hilang juga pada akhirnya di suatu hari nanti nggak terdokumentasi dengan baik, tidak terkaji dengan baik. Jadi peluang penelitian humor itu di banyak subjek, banyak jurusan kuliah itu terbuka luas sebenarnya bang. Dan buku-buku di sini bisa menunjang itu semua, lebih dari cukup. Iya, sebenarnya peneliti humor nanti bakal banyak cross industri sama eh, industri-industri lain gitu ya. Termasuk misalnya periklanan gitu. Karena gue ingat waktu gue kuliah, itu kan tahun 98 ada kerusuhan di beberapa kota di Indonesia. Terus gue sama teman-teman gue bikin kayak kampanye anti kekerasan. Terus kita lagi mikir pendekatan untuk campaign paling enak ke masyarakat Bandung tuh apa. Terus ada semacam kesepakatan tidak resmi bahwa kalau lu mau nyampein sesuatu ke orang Bandung tuh lewat humor. Lewat humor tuh mereka bisa mengunyah. Tapi waktu itu nggak ada penelitiannya. Jadi kita tuh nggak punya dasarnya gitu. Seandainya ada dasar bahwa uh, uh, melakukan pendekatan humor kepada masyarakat Bandung dalam kampanye, misalnya ada papernya, itu kan kita bisa pelajari gitu. Nah ini masalahnya orang Indonesia tuh kecil sekali minatnya terhadap penelitian dan produk penelitian, padahal sih kepake banget di industri ya sebenarnya. Iya benar tuh bang. Jadi kayak
marketing ya. Marketing Iya. itu sudah sangat-sangat membutuhkan humor. Kan karena ya gampangnya kita kalau ngelihat iklan YouTube biasanya kalau nggak lucu atau nggak apa gitu kan. Males juga Iya, kan, iya. pasti kemungkinan Iya. besarnya bakal di-skip. Nah, itu dia. Makanya sangat relevan penelitian humor tuh di banyak bidang tuh banyak sekali. Wan, lu ngeliat ini nggak, Wan? Ada iklan, kayaknya iklan Thailand. Thailand tuh sering tuh bikin iklan aneh. Jadi ada ibunya mukanya Chinese, anaknya rada hitam. Terus, aku ini anak angkat ya. Kamu dengar dari mana? Aku ini anak angkat pasti. Kenapa aku beda gitu? Enggak, kata ibunya kayak Chinese, dianya hitam. Terus dia buka baju. Nih, coba buktikan. Kenapa aku seperti ini? Terus kan kita mikir, oh ini kulitnya hitam, dia pengen ngasih lihat kulitnya hitam gitu kan. Dan drama nih, musiknya drama. Tiba-tiba dia nunduk, di belakangnya ada gelas nempel ke badannya 3 biji. Terus ibunya bilang, selama ini aku memang berbohong. Terus ibunya buka kepala, ternyata botol bir. Aneh banget itu Ya iklan. Allah. Aneh banget. Tapi itu hanya membuktikan bahwa iklan itu kalau nggak sedih lucu biasanya. Biasanya kalau nggak Iya. sedih gitu membuat kita tergugah atau biasanya lucu. Nah, berkait dengan lucu, buku apa aja yang lu pakai untuk bahan nulis buku ini dan kenapa lu pakai buku itu kalau boleh tahu? Oke, ini yang ada di kosan saya sebagai inventaris untuk bertapa menulis pecahkan. Uh, Waktu itu ada beberapa buku, tapi yang saya bawa ada 4 inilah Bang. Oke, apa aja tuh? Yang pertama tentu saja Judy Carter, tapi ini versi yang terbaru sudah 2020. Jadi Ya. ini salah satu poin yang mendasari kenapa buku pecahkan itu perlu ada exercise-nya. Jadi buku ini adalah salah satu referensi. Jadi dalam setiap masing-masing bab, setiap masing-masing aktivitas, Judy Carter itu mengusahakan ada exercise gitu. Ya walaupun nggak selalu berupa exercise nulis ya kayak yang dipecahkan sediakan. Jadi ini kayak ya pokoknya intinya dia mengacu pada Seinfeld. Kita harus nulis tiap hari, kita harus produktif tiap hari. Entah itu sekedar meneliti, mengkaji jokes kayak Bapak Rian Andriandi tadi ceritakan atau mempraktekkan ini bahkan exercise-nya disuruh bikin folder book folder jokes. Ini kayak sederhana ini gitu. Jadi ini yang membuat kita sadar pada akhirnya ya kenapa pecahkan itu harus gabungan antara buku teori dan juga buku praktek karena sangat applicable sebenarnya humor untuk dibuat latihan. Lalu yang lain ada ini Melvin Helitzer, beliaunya sudah almarhum tapi ini edisi kebarunya diteruskan oleh Matt Satz-nya. Siapa sih pokoknya ada salah satu yang udah meninggal gitu terus diteruskan lah di edisi ketiganya ini. Jadi ini menarik karena setiap contoh setiap bab itu disediakan contoh dari potongan-potongan jokes komika terkenal. Jadi kita jadi lebih bisa relate dengan bab yang dibahas. Misalnya ini ada contoh-contoh jokes yang apa namanya menjelaskan dari babnya. Nah ini juga kenapa dipecahkan akhirnya juga mengutip gitu contoh beberapa jokes dari para komika karena itu lebih kurang walaupun hanya 1 atau 2 contoh setidaknya memberikan gambaran kan seperti apa. Ini nah, Erwin Wu nih, Erwin Wu. Ya. Oke. Sebelum lu lanjut, ketika ada buku yang ada third version atau kayak yang Judy Carter tuh tadi ada edisi terbaru, itu biasanya penambahannya di aspek apa, Wan? Kalau saya malah ini Bang, apa yang namanya? Judy Carter dari edisi sebelumnya maupun yang kamu di Writing Secrets ini, saya malah lebih senang edisi sebelumnya gitu. Karena kayak lebih menarik visualnya, layoutingnya, bukunya, terus kemudian lebih mudah dicerna kalau saya rasa. Ini saya udah baca edisi keduanya juga. Jadi kalau edisi keduanya itu kayak masih ada ilustrasi-ilustrasi stickman kayak gitu-gitu nih Bang. Nah ini kan polosan saja, jauh lebih membosankan menurut saya daripada edisi sebelumnya. Sementara kalau Judy Carter edisi sebelumnya itu ini diurutkan per hari aktivitasnya. Jadi kayak misalnya hari pertama adalah mikir,
premis misalnya. Lalalala, hari kedua bikin setup misalnya. Lalalala gitu. Jadi selama berapa 30 hari kalau nggak salah. Jadi selama 30 hari kita tinggal ngikutin masing-masing bab itu, lebih 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 mudah kita mencernanya sebagai pemula untuk mulai bikin jokes. Nah, kalau di edisi terbarunya malah saya rasa lebih nggak praktikal. Tapi ya untungnya di Hik udah tersedia semua, jadi ya tinggal mengacu ininya aja, mengacu kepada yang bagus kita ambil. Cuma yang ini kan saya cuplik edisi yang terbaru dulu karena ya biar lebih relevan aja kan bukunya. Gitu. Oke, kalau gitu. Kurang. Apalagi setelah 2 tadi? Setelah 2 tadi, terakhir ini deh, Jin Parrot. Jin Parrot ini lebih kurang sama, tapi dia pada dasarnya nggak cuma jokes untuk stand up, karena comedy writing aja sebenarnya dia. Jadi ya salah satu yang menurut saya puas gitu Bang dengan kerja kita di Pecahkan adalah karena kita itu waktu bikin bab punchline pertama itu kita mencoba mengkombinasikan beberapa cara atau template atau ya strategi lah untuk bikin punchline dari beberapa buku. Yang Greg Dean kita masukin, terus yang standar kayak hiperbola, asosiasi gitu juga pasti ada. Jadi kayak beli buku ini udah bahasa Indonesia, terus lebih mutakhir karena kumpulan dan juga lebih menarik karena visualnya oleh Bapak Andrew Sakti jauh lebih menyenangkan membacanya daripada membaca buku-buku barat yang membosankan ini kalau saya rasa. Iya, selain Andri yang layout, Irawan yang gambar karakter. Nah, kita akan mulai baca pertanyaan nih dari orang-orang. Wah, pertanyaan pertama keren sekali saya pilih ini. Dan untuk yang lain, kalau misalkan mau dapat buku ini, silakan lempar pertanyaan ya. Yang pertanyaannya gue anggap bagus, gue kasih hadiah buku. Ngomong-ngomong soal referensi, apakah Bang Uluan pakai referensi kitab suci Ramon Papana, kata Danantama? Kan isinya juga sebenarnya kan kumpulan-kumpulan dari buku-buku juga. Mungkin memudahkan pekerjaan Anda misalnya. Iya. Sebenarnya opsi itu memungkinkan, sempat saya pikir gitu. Tapi karena saya takutnya ini adalah buku bahasa Indonesia juga, terus kemudian yang kita bikin juga produknya adalah buku bahasa Indonesia. Saya takutnya kayak terpengaruh gitu, ada sedikit terpengaruh kalau terlalu banyak merujuk ke buku Bapak Ramon Papana. Yang mana sebenarnya tidak buruk sama sekali, karena memang kumpulan-kumpulan teori berbahasa Indonesia, kita semua belajar dari situ dulu. Tapi karena ini adalah diproyeksikan sebagai buku amandemen ya, kitab amandemen stand up comedy. Jadi kita memang sengaja bikinnya ini lebih banyak mengacu ke referensi-referensi buku luar karena ya biar nggak terbawa warnanya aja gitu. Ya, itu juga. Jadi kita juga ngambil dari sumber aslinya langsung. Nah, terkait soal referensi, ada Hafiz Hidayat 1605. Buku apa yang paling direkomendasi sama Bang Uluan selain Pecahkan yang paling bagus tentunya? Ya, oke lah. Tapi seandainya bahasa bukan jadi kendala ya, Uluan. Seandainya bahasa bukan kendala, lu menyarankannya apa? Buku untuk nulis jokes, ya Bang ya? Ya, untuk belajar stand up lah. Untuk belajar stand up, Judy Carter sih masih oke. Judy Carter masih oke karena yang edisi kedua, yang sebelum ini, itu detail sekali. Saya sempat ngikutin tuh beberapa hari walaupun ternyata tidak mampu. karena determinasinya menjadi komika itu luar biasa. Jadi kayak 30 hari timeline-nya itu saya cuma setengahnya gitu. Sempat bikin tapi ternyata lama-lama wah capek juga. Oke, jadi Judy Carter ya. Judy Carter masih oke. Greg Dean sebenarnya juga oke tuh Bang, yang konektor second story itu. Yeah. Waktu Bang Reki masih di Malang, itu kami dijelasin tuh. Jadi kami kan masih susah gitu baca buku itu kebetulan, terus Bang Reki ngasih kelas itu, ngasih second story itu. Cara membuat alternatif ekspektasi dari penonton. Nah, itu mudah sekali untuk dijadikan
teknik bikin jokes, terutama kalau temanya one liner. Ya walaupun bisa dikembangkan sih untuk lebih luas, tapi itu tekniknya sangat membantu. Second story Si ada Greg, juga di sini. oh iya, si Greg Dean tuh bukunya judulnya Stand Up Comedy Step by Step ya? Atau Step by Ya, Step Stand betul. Up Comedy ya? Iya. Ngomong-ngomong, gue di follow sama Greg Dean, gue udah bilang belum sih? Wah, belum belum. Aneh banget. Jadi dia ngecek gue di Instagram dulu. Terus dia nanya, dia DM gue di Instagram. Dia nanya Twitter, Oh, sorry. Dia DM gue di Twitter, terus dia nanya Instagram Anda apa. Gue langsung kaget gitu lah. Ini kok Greg Dean follow gue. Terus gue follow dia di Instagram, dia follow gue di Instagram. Sekarang kerjanya tiap hari nge-DM gue, kelas-kelas belajar stand up. Gue disuruh bayar. Jualan ternyata dia. Ternyata dia jualan ke gue. wah, Dia tahu sebuah aja cara gue suka yang jualan. mungkin kita perlu belajar kepada beliau tentang stand up comedy, tetapi beliau perlu belajar kepada Bapak Panji tentang bagaimana marketing. Wah, 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 wah. Oke, ini ada G Greg Dean, Bagaskara. terima kasih Greg Dean. Ada. Gue mau jawab pertanyaannya dia, tapi nanti Ulwan juga bisa bantu ngasih jawaban. G Baskara nanya, kenapa teori-teori komedi rujukannya mesti dari luar negeri? Jawaban gue adalah, justru karena di Indonesia jarang. Makanya kita bikin buku ini, supaya lu nggak harus terus nyari rujukan ke luar negeri. Di Indonesia, rujukan untuk stand up comedy, terutama belajar stand up comedy, memang masih sangat terbatas. Pilihannya cuma bukunya Ramon Papana, dan ada orang-orang lain, lu bisa Google ini, bahkan lu bisa cari di Tokopedia atau di Shopee atau di Bukalapak, tapi nggak kenal lu, ini siapa ini orang. Nah, jadi karena kebanyakan orang luar negeri senang menulis buku, akhirnya bukunya banyak dari luar negeri. Justru kami melahirkan buku ini supaya rujukannya nggak selalu dari luar negeri. Ulwan punya jawaban berbeda mungkin? Nambahin aja kalau ternyata kalau memang pada dasarnya kan stand up comedy secara spesifik kan kita ngimpor gitu Bang dari luar. Walaupun sebenarnya kesenian komedi lain kayak lawak gitu, pelawak-pelawak yang memang belajar dari panggung ke panggung di Indonesia yang kita tahu, itu juga udah punya istilah sendiri sebenarnya, walaupun dan itu mirip-mirip dengan konsep di stand up comedy ya, walaupun kita nggak di stand up comedy kita nggak terlalu pakai itu, tapi sebenarnya artinya sama, cuma ya supaya kita lebih mudah karena ini mungkin agak spesifik stand up comedy impor dari luar, terus kemudian istilahnya juga kita pakai sana, ya akhirnya sedikit demi sedikit kita ambil dari sana, walaupun sekarang udah mulai diadaptasi nih, kayak sekarang udah kita mengenal ger gitu kan sebagai pengganti punchline kan Bang. Iya, Di lawak kan juga dipakai ger. Oke, ini ada pertanyaan cukup menarik dari Arif Arski. Saya jurusan IT, tertarik untuk meneliti computational humor. Nah, menarik sekali computational humor. Ini mungkin ya, kalau gue nggak salah nangkap, itu kayak humor berbasis AI nggak sih, artificial intelligence gitu. Jadi melahirkan joke, tapi programming gitu. Ada nggak sih, apa namanya, Ulwan? Ada. Kalau yang saya baca, kalau apa ya, penelitian humor dalam spesifik kajian IT ya, itu mereka kan sebenarnya memanfaatkan logika bahasa. Jadi jokes itu kan logika bahasa, terus kemudian AI sudah mampu melogikakan bahasa, sehingga produk-produk kajian humor dari anak-anak IT itu ya bikin jokes berdasarkan permainan bahasa. Jadi kayak plesetan, kayak tebak-tebakan, itu kalau di luar sudah ada ininya, mathematics and humor lah ininya. Kajian domainnya mathematics and humor. Jadi bisa dimainkan itu sebenarnya dari bagi teman-teman IT kalau minat. Nanti kita bahas di DM Mas siapa tadi? Arif. Oh, menarik sekali. Oke, ini ada Feinday. Buku komedi paling menarik yang dikoleksi Ulwan. Menarik sekali. Buku komedi. Karena saya sebenarnya ini ya Bang ya, ya namanya anak kuliahan gitu, kayak pemasukan masih naik tuh. Beda dengan Pak Dani dan para co-founder IHIK yang memang sudah mengumpulkan buku-buku humor sejak puluhan tahun yang lalu, makanya sekarang udah punya 1000-an lebih. Salah satu yang saya koleksi adalah ini, Sign Language. Jadi ini kumpulan Sign Language.
kumpulan jokesnya aja sebenarnya, kumpulan jokesnya Seinfeld tahun 80, 70, 80-an gitu. Em, dan ini menarik gitu. Kalau di rumah saya punya Ellen, terus yang apa yang warna putih covernya lupa. Terus sama eh, Tim Allen, Tim Allen. Bond Standing Up. Oh, ini Jadi itu Steve Tim Martin. Allen. Oh ya, Steve Martin ya, maaf. Betul. Aduh, itu juga bagus. Gue pengen banget semua orang pada kalau misalkan ada buku tentang komedi, top 10 buku tentang komedi, itu buku selalu masuk. Lu udah baca buku itu? Iya. Itu bagus ya. Itu ada di perpustakaan nggak, Ulwan? Ada dong. Ada. Waduh. Pokoknya Waduh. janjian dulu ntar biar saya cariin. Siapa Waduh. tahu nyasar di kosan saya. Di antara buku yang lu lihat di perpustakaan IHIK ya, Library of Humor Studies, yang menurut lu, waduh menarik bener nih, apa? Yang saya bawa ke kosan, Bang. Hampir semua saya bawa ke kosan supaya ini bisa baca-baca karena tidak ada kehidupan selain membaca buku. Tapi yang ini, yang Bapak juga punya. Wah gila, punya juga Anda. Itu punya Anda atau punya IHIK? Punya IHIK dong. Kalau saya mampunya beli ini sign language saja. Ini kan isinya sebenarnya sama kan, dari sign language betul. ada juga Tapi ada tambahannya. Iya, tapi ditambahin. Nah, kalau sebenarnya sebagai rekreasional kayak buku-buku yang di biografi, autobiografi komika itu sebenarnya sangat nikmat sekali kalau kita sebenarnya emang seneng sama jokes gitu. Nah, ini kumpulan George Carlin 3 buku. Wow. Bagus itu buku. Lenny Bruce. Bagus banget itu buku. Untuk yang belum tahu ya, Lenny Bruce itu mungkin adalah orang yang bisa disebut sebagai originator bagus itu. Originator social stand up comedy social commentary stand up comedy. Iya, jadi dia tuh emang social commentary. Tidak ada Lenny Bruce, maka nggak akan ada Carlin, nggak akan ada Louis C.K., nggak akan ada Adriano Colby yang kayak gitu-gitu karena memang dia yang memicu semuanya. Itu kehidupannya menarik sekali. Bahkan Richard Pryor mungkin. Dapat alas. Buku favorit gue lupa nih judulnya. Kalau nggak salah judulnya Something Wrong in the Head atau Wrong in the Head gitu. Yang nulis siapa itu yang nulis? adalah ini. Aduh siapa sih stand up comedian yang jadi sutradara yang bikin Knocked Up sama 40-Year-Old Virgin? Siapa yang bikin wawancara sama komik-komik juga kan? Iya itu dia justru bukunya itu tentang wawancara sama komedian-komedian. Jadi bukunya tebal segini ada di Conversation bawah. in Head warna putih. Conversation in My Head. Bukan conversation. Pokoknya something wrong in the. Pokoknya judul bukunya itu kurang lebih adalah ada yang salah dengan kepala kami, gitu kurang lebihnya. Nah itu buku segini tebelnya. Isinya dia wawancara stand up comedian dari dia masih SMA sampai dia sekarang udah berkarir. Jadi enaknya adalah karena Judd Apatow, Bang. Ini ada yang komen. Judd Apatow. Betul, Judd Apatow. Terima kasih banyak itu. Anda yang berkomentar. Kayaknya dia komedi geek juga, karena jarang-jarang orang tahu nama Judd Apatow. Sick in the Head bukunya. Nah. Sick in the Head. Ya, Ojan. Terima kasih banyak. Wawancara Seinfeld waktu dia SMA. Masih SMA. Something Wrong in the Head. Ya, Sick in the Head. Jadi, si Judd Apatow itu karena dia komedi geek, dia juga penasaran sama isu-isu gitu. Sama kenapa orang bisa jadi komedian, kehidupannya seperti apa. Jadi itu buku bagus banget untuk menyelami isi kepala stand up comedian. Aduh bagusnya itu buku. Nggak selesai-selesai bacanya karena banyak banget yang diwawancara. Dan kadang-kadang satu wawancara tuh kita pengen baca berulang-ulang gitu. Yeah. Menarik sekali. Oke. Kayak nonton Comedians in Cars. Kan beberapa kali itu kayak selalu dapet hal yang baru. Betul sekali. Oke. Coba kita cek. Ini boleh lah ya. Hanafiah nanya, apakah buku pecahkan hanya untuk jadi stand up comedian atau bisa untuk penulis dan film komedi? Gimana menurut lu, Luan?
seperti yang sudah dijelaskan oleh susu kita tadi, sebenarnya konsep penulisan komedi kan eh, bisa diterapkan di platform lain sebenarnya, nggak cuma stand up. Jadi kayak konsep bikin, saya ini belajar dari Sapik juga nih Bang. Dia kan suka nulis cerpen gitu, nulis stand up, nulis cerpen. Jadi dia bikin twist dalam cerpen itu, mempraktekkan cara bikin punchline dari stand up komedi. Jadi pada dasarnya kayak storytelling biasa kan kalau cerpen, lalalala, setupnya dibangun, terus kemudian di akhir ya seperti biasa ada kejutan supaya mematahkan apa yang sudah dibaca oleh pembaca yang diekspektasikan di awal. Jadi sebenarnya sangat-sangat memungkinkan untuk dipakai formulanya di medium-medium lain, asalkan ya itu tadi kita tahu, we know the rule ya. Gimana Bang rumusnya? We play first you play by the rule and then you play with your heart. Nah, itu dia. Semua platform pasti bisa kalau sudah tahu rule-nya. Ini ada Anggi Setiawan nih, sengaja gue taruh di sini karena gue pengen marahin. Ini salah satu baca tolol yang dari tadi siang muncul. Dia bilang gini, adakah jaminan dari membaca buku pecahkan? Nah ini nih Anggi, kalau lu menyerahkan kelucuan lu pada buku, itu menggambarkan Anda tolol Anggi. Itu kayak kalau gue sekolah, atau kalau gue baca buku, apakah gue langsung ngerti? Yang enggak juga, tergantung dari elunya sendiri. Ntar kalau lu nggak lucu, lu salahin buku. Lu nggak lucu, lu salahin komunitas, salahin penonton. Semuanya itu dari Anda. Dan ini berkait sama ini nih. Karena dia nggak tahu bukunya, mungkin kita bisa bantu. Rahardi Rahim, bagaimana menerapkan ilmunya setelah membaca buku komedi? Spesifik dipecahkan, justru prakteknya langsung ada di buku ini juga dijelasin. Bukan cuma dari praktek belajar teorinya ya, tapi juga praktek dalam ketika lu udah mulai ke stand up-nya tuh, ada open mic pertama, semuanya tuh ada di sini. Ulwan mungkin bisa jelasin juga lebih dalam. Iya, kalau inilah Bang, sebenarnya ini Bang ya, mau curhat sedikit juga gitu. Jadi saya sebenarnya stand up juga ya mungkin angkatan ketiga, ya jadi nggak selisih jauh banget gitu dengan komika-komika yang sekarang ada di TV gitu. Salah satu problem saya ketika mungkin Suci tidak pernah lolos adalah nggak mampu merelatekan jokes dengan audience. Itu salah satu kendala yang saya rasa itu adalah kelemahan saya gitu. Jadi saya itu kayak stand up hanya hura-hura, hanya menyenangkan diri sendiri dan teman-teman komika gitu. Jadi kayak audisi, kayak job korporat itu banyak kurangnya. Nah, dalam konsep dipecahkan, itu ada tuh beberapa cara supaya kita bisa istilahnya menyamakan kebutuhan dengan penulisan jokes kita sesuaikan juga gitu dengan kebutuhan kita gitu. Jadi yang kira-kira bisa dipakai adalah semuanya di sini bisa dipakai. Bagus. Ini pertanyaan teknis tapi bagus nih, dia nanya Ducky Fake IHIK itu cara peminjamannya gimana ya? Kayak perpustakaan pada umumnya atau gimana? Pada dasarnya seperti perpustakaan pada umumnya, cuma ini karena dimiliki oleh swasta ya istilahnya. Jadi memang mungkin nggak seformal kalau kita ke perpusnas lah, atau ke perpustakaan sekolah kita masing-masing gitu. Jadi waktu itu saya ke Jakarta juga pertama kali untuk main ke HIK. Waktu itu perpustakaannya masih di Cikini Bang. Jadi kayak pinjem di coworking space gitu, ada rak, beberapa buku yang kiranya memungkinkan dibaca lebih banyak orang karena butuh penelitian dan lain-lain. Jadi itu yang ditaruh di situ. Waktu itu saya pinjemnya ya, saya hubungi tim IHIK-nya, kemudian dikontak, ketemuan di tempat itu. Ya udah, saya butuhnya ini dicarikan sebelumnya. Jadi waktu saya datang juga udah dibawain, nggak ada yang beberapa soalnya nggak di tempat itu. Jadi memang peminjamannya sih sebenarnya sederhana, dan saya dengar dari tim IHIK yang lain juga ada yang pinjam dibawa lari jadi dikembalikan karena memang karena memang bukunya bagus, kemudian langka, terus ya mungkin sampai sekarang masih butuh orangnya untuk penelitian atau apa gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Yang penting kan
visinya mempopulerkan humor dan kajian humor ke Indonesia itu setidaknya ter tersalurkan gitu. Jadi kalau mau pinjem hubungi aja sosial medianya IHIK di Instagram ada @ihik3 DM aja nanti berhubungan sama tim kami misalnya mau kajian tentang apa secara spesifik nanti akan kami bantu kira-kira apa aja nih bukunya. Nanti saya belum tahu mekanismenya sekarang karena belum dibuka untuk umum. Jadi sementara buku-buku juga saya pindahin ke kosan supaya saya amankan dulu supaya nggak kesana-kesana. Jadi mungkin nanti kita bisa konsultasi lah gimana cara teknis peminjamannya kita kesepakati bersama karena kan ya masih kurang memungkinkan untuk ketemu tatap muka langsung. Tapi sementara IHIK sendiri berusaha dengan ya berkahnya pandemi kita bisa familiar dengan Zoom kan Bang. Jadi kami mencoba mengupas 1-2 bab dari buku terus kemudian kami webinarkan. Jadi lebih kurang isi dari buku itu sudah tersampaikan lah dalam webinar yang gratisan itu dengan harapannya teman-teman nggak perlu baca buku tapi dapatlah intisarinya. Lebih kurang seperti itu. Jadi ikutin aja sosial medianya IHIK juga di @ihik3. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir sebelum kita nutup karena bagus juga pertanyaannya. Kita tutup dengan minta lu untuk menjelaskan IHIK itu apa, mau belajar stand up bisa di situ atau enggak, ada seminar gitu-gitu enggak? Karena seminar ada, gue tahu. Bahkan moderatornya salah satunya Anda. Nah, ini orang pada tertarik sama IHIK, mungkin bisa diceritakan IHIK itu apa dan kalau mau ikut seminarnya seperti apa, gimana caranya, gitu-gituan. Kalau secara kelembagaan, ini memang pada dasarnya selain perpustakaan kami juga punya ya making money-nya adalah dengan workshop pada dasarnya. Waktu itu kami bikin workshop teaching with humor atau workplace. Jadi humor itu diaplikasikan di workplace gitu dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya ini bukan beda sama komunitas stand up yang mencetak komedian ataupun sebuah lembaga yang lembaga kursus untuk certified comedian by IHIK gitu, enggak. Jadi kami mencoba mempopulerkan humor ke awam sehingga dimanapun, apapun medannya, apapun profesinya, apapun latar belakang pendidikannya bisa mengaplikasikan humor. Nah itu karena pada dasarnya humor as a virtue itu kan luas sekali Bang, jadi ya ngilangin stres lah, memudahkan komunikasi seperti yang Abang keluhkan tadi di awal, terus kemudian bikin suasana pekerjaan lebih menyenangkan walaupun mungkin kantor kita tidak se-fun Google dan startup lain. Jadi kami punya misi itu, kami ingin memopulerkan virus-virus humor, menyebarkan virus humor, silakan diterapkan di mana saja. Nah, salah satunya sekarang karena pandemi kita bikin webinar-webinar yang bisa diikuti gratis dengan registrasi aja. Jadi kebetulan nih tanggal 17, 18, 19 ada juga diskusi tentang humor. Yang pertama think tank industri komedi nih Bang sama Bapak Rudi Sipit salah satunya. Jadi membahas siapa saja, bagaimana proses kreatif industri komedi di televisi. Terus kemudian tanggal 18-nya kita mengkaji buku Humor Seriously, itu kerjasama sama Periplus. Terus tanggal 19-nya kita merilis buku Humor itu Serius dari Filsuf Humor Indonesia, yang saya juga baru tahu setelah gabung IHIK, ternyata dulu itu sudah ada orang yang secara kelembagaan itu sudah mencoba memformalkan humor, namanya Pak Arwah Setiawan. Dulu ada lembaga humor Indonesia, mungkin Abang ngerti. Iya, jadi sebelum ada IHIK, ada LHI itu dulu yang circle-circle-nya juga pelawak-pelawak. Jadi waktu itu memang ada misinya, tapi mungkin prakteknya masih belum mampu semasif zaman sekarang lah ya. Karena memang keterbatasan sumber daya manusia dan lain-lain, kayak Pak Arwah waktu itu kayak kerja sendirian gitu. Nah, pemikiran itu yang coba kami adaptasi di zaman sekarang, kami coba kembangkan lagi, sehingga visi beliau memopulerkan bahwa humor itu serius, secara kajian, secara praktek, secara apapun, itu memang bisa disadari oleh masyarakat Indonesia. Nice. Jadi kurang begitu, Bapak Panji. Oke, Ulwan, terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya. Gua mau istirahat sebentar sebelum jam 7, nanti ngobrol sama Indra Primawan. Nah, sesi selanjutnya tidak ada komedi receh, nanti diskusinya. Dan untuk yang mendapatkan 1 buku gratis, selamat untuk G. Bagaskara yang tadi sempat nanya. Lu mendapatkan buku ini, nanti akan di DM sama kami soal alamat pengiriman. Terima kasih.
Ulwan, selamat istirahat dan selamat memantau obrolan selanjutnya di akun ini. Thank you, Wan. Terima kasih Bapak Panji. Selamat malam. Bye, malam. Oke, kalau begitu. 10 menit lagi, gue istirahat dulu sebentar. 10 menit lagi kita akan nyambung sama Indra Frimawan. Ngomongin soal komedi itu nggak ada yang receh. Dan nanti di sesi itu juga satu penanya terbaik akan mendapatkan buku. Tapi kalau lo nggak mau dapat gratisan, beli aja langsung dengan klik link di bio akun ini. Karena semua buku yang dibeli di masa PO, sampai jam 12 malam PO-nya, itu dapat edisi bertanda tangan gua dan Ulwan Fahri. Terima kasih banyak. Sampai